Halo Sobat Geografi. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya kenapa di bumi ini ada banyak sekali fenomena seperti adanya gunung, gempa bumi, pulau, patahan, ombak, dan lain-lain. Itu semua terjadi berkaitan dengan satu hal yang penting loh, yaitu dinamika litosfer. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian litosfer, seperti apa itu litosfer, bagaimana litosfer bergerak, proses di dalamnya, dan dampak bagi kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai bahas. Kalian tahu nggak sih apa itu litosfer? Litosfer adalah lapisan paling luar bumi yang terdiri dari kerak bumi dan juga bagian atas mantel bumi. Lapisan ini bersifat padat dan juga keras. Tapi jangan salah, ternyata litosfer itu tidak diam. Litosfer tersusun atas beberapa bagian besar yang disebut lempeng tektonik. Coba bayangkan seperti puzzle raksasa yang terus bergerak secara perlahan. Walaupun gerakannya sangat lambat, dampaknya bisa sangat besar loh. Pertanyaannya, kalau lempeng ini bergerak, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, kita menjalani kehidupan sehari-hari di atas bumi ini seperti berjalan, duduk, tidur, dan lain-lain. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran kalau tanah yang kita anggap diam ternyata terus bergerak? Seperti saat kita main HP di kamar, tiba-tiba lantai dan dinding bergetar. Mungkin juga kalian pernah melihat berita seperti ini. 27 gempa tiap harinya. Atau berita lain tentang gunung api meletus dan fenomena lainnya yang membuktikan ternyata bumi kita tidak diam tetapi bisa bergetar dan juga bergeser. Itu semua tidak terjadi karena kebetulan, tetapi hasil dari kekuatan besar yang bekerja di dalam bumi. Kekuatan tersebut yaitu tenaga endogen. Permukaan bumi bukan hanya permukaan yang datar, melainkan mempunyai bentukan yang sangat beragam seperti dataran tinggi seperti gunung, dataran rendah seperti lembah, dan juga lautan yang dalam seperti palung. Itu semua terjadi karena dinamika litosfer. Tenaga tersebut menyebabkan perubahan besar yang terjadi. Ada 3 jenis utama penyebabnya, seperti tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Yang pertama ada tektonisme. Tektonisme adalah seluruh proses gejala alam yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur lapisan batuan di suatu wilayah. Pergerakan ini dipicu oleh arus konveksi panas di dalam mantel bumi yang berlangsung terus-menerus, sehingga mendorong pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Pergerakan lempeng ini dibagi menjadi 3, yaitu konvergen, lempeng saling mendekat, divergen, lempeng saling menjauh, transform, lempeng saling bergeser. Tektonisme dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu epirogenesa atau proses perubahan bentuk daratan yang berlangsung lama dan meliputi wilayah yang sangat luas. Ada epirogenesa positif yang daratan seolah-olah turun sehingga permukaan laut tampak naik. Contohnya adalah turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur. Dan juga epirogenesa negatif. Daratan seolah-olah naik sehingga permukaan laut tampak turun. Contohnya adalah naiknya Pulau Timor dan dataran tinggi Colorado. Lalu ada orogenesa. Proses pembentukan pegunungan yang terjadi relatif lebih cepat dan meliputi wilayah yang lebih sempit. Proses ini menghasilkan 2 struktur utama, yaitu ada lipatan dan juga patahan. Lipatan terjadi karena tekanan mendatar pada lapisan batuan yang lentur, dan lalu patahan terjadi karena tekanan pada lapisan batuan yang keras sehingga batuan tersebut retak atau patah. Selanjutnya yang kedua adalah vulkanisme. Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berkaitan dengan keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Kenapa sih Indonesia banyak mempunyai gunung api aktif? Karena berada di Ring of Fire atau zona cincin api. Makanya Indonesia mempunyai banyak gunung aktif seperti Semeru, Merapi, dan lain-lain. Berikut ini merupakan aspek-aspek utama vulkanisme, yaitu proses dan jalur magma.
Magma bergerak dari dapur magma menuju permukaan karena adanya tekanan gas yang sangat tinggi. Pergerakan ini terbagi menjadi dua, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Intrusi magma yaitu magma menyusup di antara lapisan batuan di dalam kerak bumi tanpa mencapai permukaan. Sedangkan ekstrusi magma adalah magma yang berhasil keluar sampai ke permukaan bumi. Inilah yang kita kenal sebagai letusan atau erupsi. Dan yang ketiga yaitu seisme. Seisme atau gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Seisme dipelajari sebagai tenaga yang bersifat merusak, namun memberikan data penting juga loh. Apa sih penyebab terjadinya seisme? Seisme terjadi karena beberapa faktor, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa reruntuhan, dan juga gempa buatan. Nah, selanjutnya adalah tenaga yang kedua, yaitu tenaga eksogen. Selain dari dalam bumi, ada juga loh tenaga dari luar bumi, yaitu tenaga eksogen. Tenaga ini cenderung merusak atau mengubah bentuk permukaan bumi, yaitu seperti pelapukan atau proses penghancuran batuan menjadi bagian lebih kecil. Prosesnya terjadi diakibatkan oleh fisik, kimia, dan juga biologis. Selanjutnya adalah erosi. Erosi merupakan proses pengikisan tanah oleh air, angin, dan juga es. Contohnya adalah sungai yang mengikis tepiannya. Selanjutnya adalah sedimentasi. Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material hasil erosi. Contohnya adalah delta sungai dan juga pantai berpasir. Nah, yang terakhir dari tenaga eksogen yaitu gerakan massa tanah, yaitu merupakan perpindahan material tanah atau bebatuan dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah akibat gaya gravitasi. Contohnya seperti longsor dan runtuhan batu yang umumnya terjadi di daerah dengan lereng curam. Peristiwa ini dapat dipicu oleh hujan lebat, gempa bumi, dan juga aktivitas manusia. Kita kan sudah mengenal nih tentang tenaga endogen dan eksogen. Sekarang saatnya untuk interaksi antara keduanya. Permukaan bumi yang kita lihat saat ini merupakan hasil dari keseimbangan antara tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen membangun gunung dan juga dataran tinggi, sedangkan tenaga eksogen merusak dan mengikis. Contohnya adalah seperti gunung-gunung yang terbentuk karena tenaga endogen, lama-kelamaan akan terkikis oleh angin dan hujan. Interaksi antara tenaga endogen dan eksogen memang sangat lekat kaitannya dan juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ngomong-ngomong tentang dinamika litosfer, selain kita ngomongin tenaga endogen, eksogen, dan juga interaksi antara keduanya, apalagi sih yang kurang? Oh iya, ada lagi, yaitu adalah dampak dari dinamika litosfer. Dinamika litosfer punya dampak besar loh bagi kehidupan manusia. Gimana sih dampaknya? Kalian mau tahu aja atau mau tahu banget? Nah, dampak yang pertama adalah terhadap kehidupan manusia. Kita mulai dari dampak positif dulu, yaitu dapat menyuburkan tanah, terutama karena abu vulkanik. Dan yang kedua yaitu menyediakan sumber daya mineral yang melimpah. Dan yang ketiga yaitu membentuk bentang alam indah seperti gunung, pantai, lembah untuk pariwisata. Dan yang keempat adalah membentuk daratan baru, pulau, atau juga wilayah baru. Selain dampak positif, ada dampak negatifnya juga loh. Karena memang setiap ada dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Dan dampak negatif bagi kehidupan sehari-harinya adalah dengan adanya gempa bumi yang merusak bangunan dan juga infrastruktur. Lalu ada juga letusan gunung api yang mengancam keselamatan. Selain letusan gunung berapi dan juga gempa bumi, ada juga tanah longsor di daerah lereng. Dan yang terakhir juga gak kalah menyeramkan nih, yaitu tsunami akibat aktivitas tektonik yang berada di laut. Nah, itu dia dampak positif dan negatif yang harus kita ketahui. Dari berbagai bencana yang ada di bumi ini, kita memang tidak dapat sepenuhnya menghindarinya. Namun, kita juga bisa loh mengurangi resiko
beserta dampak negatif dari bencana tersebut melalui persiapan yang tepat. Upaya-upaya untuk mengurangi dampak bencana tersebut dapat disebut dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana sangat diperlukan apalagi pada daerah-daerah yang rawan akan bencana. Salah satunya mitigasi bencana gempa bumi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, gempa bumi merupakan salah satu akibat dari dinamika litosfer, yaitu pergerakan lempeng bumi yang terjadi secara tiba-tiba. Saat gempa bumi terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan tetap tenang dan tidak panik. Segera lindungi diri dengan berlindung di bawah meja yang kuat atau menutupi kepala untuk menghindari benda jatuh. Jika berada di dalam ruangan, jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah roboh. Jangan terburu-buru keluar ruangan saat gempa masih berlangsung. Hindari juga penggunaan elevator ya. Jika di luar ruangan, segera menjauh dari bangunan atau pohon dan cari tempat yang terbuka. Berhati-hatilah menuju tempat yang aman dan ikuti jalur evakuasi. Pemahaman langkah-langkah ini sangatlah penting karena gempa tidak dapat diprediksi. Itu tadi pembahasan tentang dinamika litosfer, yaitu pergerakan lapisan bumi yang memengaruhi bentuk permukaan bumi. Coba kalian bayangkan bagaimana pergerakan lempeng bumi ini bisa membentuk gunung, patahan, atau bahkan menyebabkan gempa bumi. Kompleks ya. Menurut kalian, fenomena dinamika litosfer apa yang paling sering terjadi di sekitar kita? Yuk, jawab di kolom komentar ya. See you di video selanjutnya. Eits, tunggu dulu, belum selesai loh. Perkenalkan,